tulis ya rangkumannya, nanti kopi diperiksa. Abi biasanya gitu, sekarang nyuruh. Udah dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin wa salama tasliman katsira. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi samil alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu junnah, al hadis la nabiyya ba'da. Puji serta syukur kita panjatkan kepada Allah yang Maha Ghafur. Salawat beserta salam kita limpah curahkan kepada Nabi Allah tercinta, yakni baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'atnya, dan kita selaku umatnya di akhir zaman. Mudah-mudahan kelak di yaumil qiyamah kita diberikan syafaatul uzma oleh beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya bunayya rahimakumullah, alhamdulillah kita melaksanakan kembali agenda rutin ba'da salat qiyamul lail, yakni kajian kitab adab, yang mana kitabul adab ini berisi 50 adab dalam 50 keadaan, dan yang mana ini merupakan buah hasil karya daripada guru kita Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim Alawi al-Husaini rahimahullah ta'ala. Ya, kemudian ilmu ini didapat dari beberapa guru yang luar biasa. Salah satunya adalah Syekhuna Al-Mukarram Al-Alamah Al-Habib Sayyid bin Ibrahim bin Zain bin Sumayyad Alawi rahimahullah ta'ala, dan para alim ulama yang lainnya. Kitabul adab ini pun disadur dalam beberapa kitab, ya, termasuk kitab fil adab wal adiyati fil ahwalil mukhtalifah. Ya, seperti kebiasaan kita, sebelum kita mulai kepada kajian ini, ya, kita mengirimkan suratul Fatihah sebagai bentuk tabarukan ilallah, ya. Kemudian sebagai bentuk cinta dan menghargai terhadap karya-karya beliau, kita doakan beliau, ya, dengan mengirim surat yang istimewa, yakni suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadratil Rasulullah bin Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila ruhi khalifatur rasul sayyidina Abu Bakar siddiq Umar radhiyallahu anhu wa ila hadratil musyayyidin wa sallallahu ulama al-amir wa khususillah hadrati khusus Ramadan tahun Allah wa sallallahu wa sallam wa al-Badawi wa syuhdan mukarram alam al-habib Sayyidullah bin Zain bin Suhaib Alawi, wa khususan ila hadrati Sayyid Muhammad Amin bin Idrus bin Abdullah bin Umar bin Syekh Abu Bakar bin Salim al-Husaini radhiyallahu ta'ala bi barakati wa karamati wa syafaati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk, ini masih kepada bab yang pertama daripada 50 adab yang ada dalam kitabul adab ini, yakni adab ketika akan tidur dan setelah bangun tidur. Ya. Beberapa pekan atau pertemuan yang lalu telah Abi bahas tentang beberapa adab ketika akan tidur. Ya, salah satunya adalah berwudu, kemudian tidur menghadap kiblat, tidur berbaring ke sebelah kanan, kemudian sebelum tidur bertaubat daripada dosa-dosa dan maksiat kita, kemudian niatkan kita bangun sholat qiyamul lail, kemudian sebelum tidur, ya, untuk sholat sunnah witir dulu. Kemudian kita harus tidur di permulaan malam, jangan terlalu malam tidurnya. Kemudian sebelum tidur dianjurkan mematikan api, ya, kemudian menutup bejana atau mangkuk atau ember, kemudian mematikan lampu. Kemudian sebelum tidur kita disunahkan mengunci pintu-pintu rumah kita, jendela kita, ya. Kemudian sebelum tidur juga yang terakhir adalah merapikan tempat tidur. Ya, itu adalah adab sebelum tidur.
hanya sampai 12, tidak tentunya. Karena pada bab yang pertama ini adab sebelum tidur dan setelah tidur, ya, atau bangun tidur, itu ada 36 adab. Kita masuk kepada adab yang ke-13, itu ini masih kategori adab sebelum tidur. Apa adab yang sebelum tidur ini? Yang nomor 13, yakni menutup aurat. Ya, adab kita sebelum tidur adalah menutup aurat. Artinya tidur dalam keadaan tertutup aurat kita. Ya, bagaimana cara menutupnya? Maka aurat kita harus tertutup sebagaimana kita mau sholat. Ya, usahakan. Ya, jadi malam-malam kita tetap menggunakan kaos, ya, atau mungkin kita ada gamis pakai gamis. Ya, kita tidur seperti layaknya berpakaian seperti mau sholat. Itu yang paling bagus, paling afdol. Kalau mau, ya. Jadi menutup aurat ini meskipun tidur sendiri, karena manusia sepatutnya harus lebih malu terhadap Allah. Kita harus malu kepada Allah. Kita secara kasat mata tidak bisa melihat Allah, tapi ingatlah bahwa Allah selalu melihat kita. Ya. Jadi kita harus lebih malu kepada Allah dibandingkan malu kepada manusia. Ya. Jadi kalau kita tidur malu kepada manusia itu boleh, tapi harus lebih malu kepada Allah. Dan juga agar aurat kita itu tidak terlihat oleh para malaikat dan kaum jin. Ternyata malaikat dan para kaum jin juga selalu nonton. Jadi kalau kita tidur tidak pakai pakaian yang bagus, artinya tidur dalam keadaan telanjang, dalam keadaan terbuka dada kita, terbuka semuanya, maka kita disaksikan oleh malaikat dan para jin. Ya. Pertanyaannya, apakah memang diwajibkan atau bagaimana? Apakah ada perintah dari baginda Rasul untuk menutup aurat? Maka di sini ada berdasarkan sabda Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat yang bernama Muawiyah bin Haidah radhiyallahu taala anhu. Tatkala dia menanyakan masalah aurat. Jadi sahabat Muawiyah ini bertanya kepada Rasulullah mengenai aurat. Ya, ini bisa dilihat dalam hadis riwayat Abu Daud. Ya. Ya Rasulullah, ya kata Muawiyah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadaru. Qala ifad aurataka illa min jawjatika aw ma malakat yaminuka. Faqultu ara'aita idza kana al-qaumu ba'duhum min ba'din. Qala in istata'ta an la yaroha ahadun fala yaroha. Qala qultu ara'aita idza kana ahaduna qaliyan. Qala Allahu ahaqqun ayyustahya minan nasi. Ya Rasulullah, kata Muawiyah, wahai Rasulullah, auratuna ma na'ti minha wa ma nadaru. Apa yang harus kami jaga dari aurat kami? Ya, kata baginda Rasul, qala ifat aurataka illa min zaujatika aw ma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali terhadap istrimu dan budakmu. Jadi kita boleh kelihatan aurat, ya, itu di depan istri dan budak. Ya, zaman dulu masih ada perbudakan, itu masih sah melihat aurat kita. Jadi kita tidur di depan istri boleh nggak pakai baju? Ya boleh saja. Ya kalau hanya berdua dengan istri. Kalau belum punya istri berarti tidak boleh. Jadi silakan anak tidur nggak pakai aurat, sementara istri belum punya. Pertanyaan istrinya siapa begitu? Nah, sebelum punya istri maka tidur harus menutup aurat, pakai baju ya yang bagus. Fakultu arwa'ita idza kana al-qaumu ba'duhum min ba'din. Wahai Rasulullah, bagaimana kalau seandainya aurat kami terlihat di antara sesama pria? Nah, tidur duaan misalkan Lana dengan Riki atau Lulu dengan Muti. Lah, kata Lulu sama Muti, kami sama-sama perempuan ini Abia, boleh nggak kalau tidur itu nggak usah pakaian-pakaian yang ribet amat, harus dan gerah.
Ya, atau ini Lana sama Riki misalkan boleh nggak pakaiannya lain, misalkan dia pakai apa yuk, tuh apa pakai kolor yang pendek saja lah, nggak usah pakai baju sama-sama laki-laki ini. Kan suka begitu ya, kadang-kadang ada yang mandi bareng, ya pakai pakaian bareng keteng-teng, boleh nggak sama-sama sejenis ini misalkan, ya tidak saling mengitukan. Ya, jadi ada sahabat bertanya begitu, boleh nggak? Kata baginda Rasul, qala in istata'ta an la yaroha ahadun fala yaroha. Ya, maka Rasulullah SAW berkata, jika kamu mampu, maka usahakanlah agar auratmu tidak terlihat oleh siapapun. Ya. Qala qultu ara'aita idza kana ahaduna khalian. Ya. Kemudian dia berkata lagi, aku bertanya lagi, wahai Rasulullah, bagaimana jika kami hanya seorang diri, sorangan baik, tidur sendiri, mandi sendiri ibaratnya. Ya, istri belum punya, ya kamar juga kamar punya sendiri, bebas di kamar mah. Boleh enggak terbuka auratnya? Ya, apa kata Rasulullah? Ya, qala Allahu ahaqqu ayustahya minan nas. Ya, kamu sepatutnya harus lebih malu kepada Allah daripada malu kepada manusia. Ini yang sering dimanfaatkan oleh orang. Lana punya kamar sendiri, misalkan Riki punya kamar sendiri, Lulu kamar sendiri, Muti pun punya kamar sendiri. Bebas lah punya kamar sendiri, tidur dia. Ya mau pakai baju mau enggak, bebas rumah saya. Ya, boleh enggak? Enggak boleh. Ya itu kurang beradab. Yang beradab adalah kita harus ingat pesan baginda Rasul, Allah ahakun ayustahya minan nas. Jadi kita itu harus malu kepada Allah dibandingkan lebih malu kepada manusia. Ya. Dan dalam kitab Al-Ghurar Al-Bahiyah dijelaskan, ya, wa wajibun satrul aurati kharijas sholati wa inna khala 'anil nas li anna Allah ahqqu ayustahya minhu wa yastatiru 'anil jinni wal malaki. Ya. Ini dalam kitab Syarah Bujatul Wardiyah. Ya. Apa artinya? Wa wajibun satrul aurati kharijas shalah. Dan wajib untuk menutup aurat meskipun di luar waktu sholat. Lah abia ini mah sholat moal, ulah kudu make samping, ulah kudu make koko misalkan. Ya, lah aing ngahajakeun be moal poe sakolor bae. Ini salah satu alasan karena ya santri mah sering menggunakan samping, menggunakan koko peci. Karena perintah ulama di sini wajib menutup aurat meskipun kita tidak sholat. Lamun aya orang kieu bisa samping bae sholat beres sholat bae henteu misalkan. Lain bagian sholat samping bae, ini ulama yang nyuruh. Meskipun tidak dalam keadaan sedang sholat, tetap pakaian harus tertutup. Ya, li'anna Allaha ahqqu ayustahya minhu. Ya, meskipun juga tidak terdapat orang yang memandangnya, meskipun usah saha tetap pakaian ulah seksi, tidak boleh. Lah abia di imah mengenai abi ieu misalkan jeung mamah duaan. Ya, cik Riki misalkan cuman Riki doang abia jeung bapa misalkan di sawah. Lah aing sakolor pendek we misalkan. Ya, kan bae di sawah ieu saha ieu. Ya, meskipun begitu tetap harus menggunakan pakaian yang tertutup. Laki-laki harus melewati lutut. Abia juga sakolor sama, cuma tetap kolor sontong teh. Tidak boleh sengaja di atas begini keluar. Ya, apalagi kalau ada orang yang mau kesini abia, kata abia suka nyambuni di belakang lemari kan masih kunci masih naon, karena abia dalam keadaan sakolor. Pendek kadang suka tanggung dari kamar mandi dari mana gitu. Ya. Nah, waliyastatiru 'anil jinni wal malaki. Ya. Karena Allah merupakan zat yang lebih pantas bagi kamu untuk malu terhadapnya dan juga untuk menutup auratnya dari pandangan kaum jin dan malaikat. Intinya dimanapun ya kita harus menutup aurat. Yang boleh teranjang itu mungkin ya hanya di kamar mandi. Itu pun dalam keadaan
Duduk pun duduk harus rapat, apalagi perempuan jongkok itu harus rapat. Paha ke dada harus nempel. Kalau mandi, ya tidak boleh kita sengaja berdiri lalu bergoyang-goyang gayung. Begini mandi asik misalkan, nggak boleh, tetap jongkok. Laki-laki juga sama, ya jangan terbiasa mandi berdiri, haju di ome-ome, di pelodan. Suka asik sendiri teh ya, bener nggak? Jujur, ya itu lebih asik ngomel-ngomel yang punya sendiri gitu ya. Kenapa harus diukur? Udah sampai ya, mau di bedola, di jongkalan, jongkal, masuk panjang apa sih begitu ya. Nah ya perempuan juga sama, nggak boleh ya. Jadi nggak boleh terlalu ibaratnya apa ya, kemaluan itu farji, jangan disentuh-sentuh. Ya sentuhlah ketika ingin mandi saja, ibaratnya. Ya jadi di sabunan, udah dilatih sabunan, bahaya. Ya, oke, itu adalah adab yang ke-13 ya. Jam berapa sekarang? Jam 3 lewat 18. Oke, sudah ini ya. Demikian yang dapat Abi sampaikan pada kesempatan ini. Sekarang hari Jumat Mubarak ya. Hari Jumat tanggal berapa sekarang? Tanggal 8 April tahun 2022. Kalau Ramadan hari yang keberapa? Hari yang ke-7. Alhamdulillah. Semalam juga sudah hatam Quran. Mudah-mudahan dalam 1 bulan ini kita lebih dari sekian kali menghafal Quran, insyaallah ya. Kita baca adalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca kafarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdina syiratal mustaqim wa billahi wal hidayah wa ridha wal inayah. Undur maqala wa tanul maqala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.